And in prison, you know, in jail, state or fed, everybody go to church. So you got more Christians on the compound than Muslims. Muslim gangs, right? They are crazy, right? They're a different breed. Do you believe in karma then and now? I believe whatever plan God has for you is going to happen. You know, I'm about to be a Muslim. We always say because of Allah, it's called the divine decree. We don't believe in good luck or bad luck. We just believe whatever happens by the will of God. When it's good or bad, God allows it to happen. They are brothers, and they really do mean that. They are brothers. One of their brothers gets hurt. There's a lot of guys who are genuine Muslims, but there are a lot of guys who do it for the protection factor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Cerita ini bukanlah sesuatu yang Anda lihat di berita atau media sosial setiap hari. Terence Gangsta Williams yang menghabiskan lebih dari 27 tahun di penjara mengungkapkan betapa kuatnya umat Islam di penjara, padahal mayoritas umat Kristiani. And in prison, you know, in jail, state or fed, everybody go to church. So you got more Christians on the compound than Muslims, first and foremost. However, in our deen, when you take shahada, they tell you your blood is sacred. Your brother property is sacred. You know, protect your brother honor. So now what happens is, this is my brother. I love my brother for the sake of Allah, for the sake of God. And we stick together. Brother that pray together, stay together. So people be like, oh, they're a gang. Because if you put your hand on a Muslim, you're going to have 100, the lower number maybe 30, 40, 50 somewhere, in your dorm, trying to find out what's going on with you in the Aki. Tapi, siapa Terence Gangsta? Ia adalah seorang penjahat jalanan New Orleans pada tahun 1990-an. Pada awalnya, dia adalah bagian dari geng jalanan bernama Hot Boys. Dia kemudian melanjutkan untuk mulai berurusan dengan zat-zat ilegal. Dia ditangkap oleh FBI melalui penyadapan telepon karena dia berencana untuk melukai secara fatal beberapa pengedar dari New York. Dia berharap mendapatkan bayaran untuk zat-zat yang telah mereka kirimkan ke salah satu rekannya. Tapi ketahuan membuat rencana itu melalui telepon. Setelah menghabiskan hampir 3 dekade di penjara, Terence merasakan pengaruh kuat yang dimiliki Muslim di penjara dan budaya geng yang ada dalam batas-batas tersebut. Meskipun sebagian besar narapidana beragama Kristen. Terence Williams mengungkapkan bahwa umat Islam mempunyai pengaruh terbesar dibandingkan kelompok lainnya. Dan itu disebabkan karena ikatan mereka yang sangat kuat, serta harmonis satu sama lain. Jika Anda menyakiti salah satu dari mereka, Anda harus siap dengan akibat yang fatal. Karena dedikasinya terhadap Islam, yang juga sangat menekankan pentingnya persaudaraan dan persatuan. Banyak Muslim yang tetap bersatu dan melindungi satu sama lain, terlepas dari apakah Anda menyakiti narapidana Muslim. Banyak dari mereka yang pasti akan membalas dendam terhadap saudara-saudaranya. Terence bahkan telah menerima Islam selama penahanannya dan telah menjadi seorang Muslim yang taat. Dia sering terlihat berdiskusi tentang Islam dan membagi ilmunya. You believe in karma then and now? I believe whatever plan God has for you is going to happen. You know, I'm about to be a Muslim. We always say because of Allah, it's called the divine decree. We don't believe in good luck or bad luck. We just believe whatever happens by the will of God. When it's good or bad, God allowed it to happen. We just say Alhamdulillah. And we all pray. How Christians say Hallelujah. In Arabic, if you look up Alhamdulillah, that's what that means. It's all praise due to God.
Namun tidak hanya ada satu kisah mantan narapidana yang membahas tentang budaya narapidana Muslim. Paul Simmons, seorang pria Inggris yang dihukum karena perampokan tingkat pertama, juga memiliki beberapa wawasan untuk dibagikan. Setelah menghabiskan 22 tahun di penjara, Paul berbagi pengalamannya di penjara, khususnya tentang bagaimana umat Islam membentuk geng di penjara dan bagaimana mereka bersatu dan saling mendukung dalam situasi apapun. Muslim gangs, right? They are crazy, right? They're a different breed. It's not that I don't want to sort of put them in a box, if you know what I mean. But I have to say, they are brothers, and that's what they call themselves. They are brothers, and they really do mean that. They are brothers. One of their brothers gets hurt, one of their brothers gets disrespected. Forget about it. You know, they go prayers on Friday, which means every wing gets together. So if you've upset one of them, be aware of Friday afternoon association, because it is your time to get served up. Pengaruh besar narapidana Muslim ini telah menyebabkan lonjakan signifikan dalam jumlah perpindahan agama yang menyebabkan lebih banyak Muslim di penjara. There's a lot of guys who are genuine Muslims, but there are a lot of guys who do it for the protection factor. Now that's a big thing in the UK. Tapi apakah mereka semua yang masuk Islam karena alasan yang sama? Lawrence Mamia, seorang profesor bidang studi agama dan Afrikaner, mengungkapkan alasan utama mengapa narapidana masuk Islam disebabkan oleh aspek spiritual dari agama tersebut, seperti persaudaraan tanpa memandang ras atau kelas sosial, serta aspek sosialnya seperti perlindungan dan kehidupan komunal di penjara yang diberikannya kepada narapidana. G. Michael Waller, analis senior di Pusat Kebijakan Keamanan, menyatakan bahwa 80% narapidana yang beriman selama di penjara masuk Islam dibandingkan dengan agama lain yang lebih besar seperti Kristen. Penelitian-penelitian ini saja sudah menunjukkan seberapa besar pengaruh umat Islam di penjara. Alasan lain untuk pindah agama mungkin adalah untuk menerima fasilitas yang diterima oleh umat Islam sepanjang tahun, seperti waktu tambahan di luar sel untuk sholat 5 waktu. Islam mempunyai potensi untuk menghasilkan yang terbaik dalam diri individu ketika dipraktikkan dengan tulus. Islam menumbuhkan komunitas disiplin diri dan pedoman moral yang kuat. Semoga Allah membimbing kita semua menuju jalan yang lurus. Amin ya robbal alamin. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.